Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Hoirunisa, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada modul dengan tema 7, yaitu tentang Kau adalah idolaku. Nah, pada unit pertama kita belajar tentang cerita pendek. Cerita pendek merupakan suatu tulisan yang tidak terlalu panjang dan berisi kisah tunggal atau hanya berfokus pada satu kejadian saja. Nah, pada cerpen ini kita bisa temui yang namanya tokoh. Nah, tokoh adalah pelaku yang mengemban lakon dalam cerita fiksi atau cerita pendek, sedang tokoh cerita adalah tokoh yang ditampilkan dalam suatu karya yang naratif, baik itu cerpen maupun novel. Nah, tokoh-tokoh pada cerita pendek kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang biasanya berwatak baik dan juga positif, contohnya dermawan, jujur, rendah hati, tidak sombong, dan juga setia kawan. Tokoh yang kedua bersifat antagonis. Nah, yang antagonis ini biasanya berwatak buruk atau negatif, contohnya pendendam, pembohong, sombong, dengki, ataupun suka pamer. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh trigonis, merupakan tokoh pembantu yang biasanya bersifat netral. Nah, untuk mengidentifikasi tokoh atau menentukan atau menetapkan identitas tokoh, kita bisa menyampaikannya dengan 2 cara ya. Yang pertama adalah dengan narasi atau dengan urutan atau dengan pernyataan yang berupa paragraf. Misalnya, Kancil adalah tokoh pada dongeng titik-titik yang memiliki watak titik-titik. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah dengan cara diagram seperti terlihat di sini ya. Nama tokoh, kemudian di bawahnya ada ciri-ciri tokoh ya, berupa fisiknya seperti apa dan juga watak tokoh. Dia sifatnya seperti apa. Selanjutnya, nah di sini ada suatu teks yang menceritakan tentang ayah dan juga anaknya. Nah, di sini di teks di sini kita coba baca paragraf pertamanya ya. Nah, ayah menghampiri pintu kamarku. Ayah mengetuk pintu beberapa kali, namun aku tidak ingin berbicara dengan ayah dahulu. Aku masih belum mengerti kenapa harus ada orang lain yang menggantikan posisi ibu. Dan selanjutnya. Nah, dari teks ini kita bisa lihat bahwa terdapat 2 tokoh, yaitu tokoh ayah dan juga anaknya yang di sini disebutkan bernama Risa. Nah, kita bisa mengidentifikasi bahwa dari dialog-dialognya dan juga dari tingkah laku yang disebutkan oleh penulis, tokoh ayah adalah tokoh yang penyabar dan tokoh Risa adalah anak yang penyabar, emosional, pengertian, dan mau mengalah. Nah, ini adalah pernyataan tokoh hasil identifikasi dengan menggunakan narasi. Nah, selanjutnya pada unit 2 kita belajar membandingkan watak tokoh dalam suatu cerita rakyat. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dan juga berkembang di masyarakat itu sendiri. Nah, untuk membandingkan antar tokoh atau untuk membandingkan sesuatu, kita bisa lakukan dengan cara mengetahui persamaan dan juga perbedaannya dari 2 benda atau informasi atau dari tokoh ya. Nah, untuk membandingkan 2 hal tersebut, kita biasanya menggunakan kata sedangkan atau bisa gunakan juga kata sementara itu di dalam kalimat. Nah, contohnya kita bisa membedakan watak Kancil dan buaya dalam suatu dongeng. Kancil memiliki sifat yang cerdik dan licik, sedangkan buaya memiliki sifat bodoh, misalnya seperti itu ya. Nah, itu membandingkan antara 2 tokoh pada cerita rakyat. Selanjutnya, nah pada unit 3 kita belajar tentang pantun. Nah, pantun ini merupakan warisan budaya Indonesia ya. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Nah, berikut ciri-ciri pantun supaya kita bisa mengenali pantun. Yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris yang tiap barisnya terdiri dari 9 sampai 10 suku kata. Kemudian yang kedua, 2 baris pertama itu disebut sebagai sampiran, berisi tentang kiasan-kiasan. Dan 2 baris selanjutnya atau baris pada ketiga dan keempat itu adalah isi yang biasanya berisi maksud atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan yang terakhir, ciri pantun adalah bersajak ABAB di akhir kalimat. Selanjutnya, nah ada beberapa jenis pantun, ada banyak sekali jenis pantun. Yang pertama adalah pantun anak. Nah, di sini ada pantun anak juga ada 2 jenis ya, ada pantun anak bersukacita dan juga pantun anak berdukacita. Nah, tentu yang bersukacita maupun yang berdukacita ini harus menerapkan tadi ciri-ciri pantun tersebut ya. Bisa dilihat di sini untuk
untuk rimanya, bagian belakangnya. Pagi hari pun segera datang, sama dengan bunyi pada yang terakhir pada baris ketiga ya. Hatiku senang bukan kepalang. Jadi dua-duanya ujungnya huruf NG ya. Dan yang baris kedua pertanda ada hal yang baru. Kemudian baris keempat karena dapat sepeda baru. Nah itu tadi ya memiliki rima ABAB. Kemudian kita lihat pada baris 1 dan 2, pagi hari pun segera datang, pertanda ada hari yang baru. Nah ini adalah sampiran, berisi kiasan-kiasan atau pengantarnya. Sedangkan baris ketiga dan keempat atau isi ini berisi amanat yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang, yaitu hatiku senang bukan kepalang karena dapat sepeda baru. Nah selanjutnya jenis yang kedua adalah pantun nasib atau pantun dagang. Merupakan pantun yang berisi keadaan yang sedang dialami oleh seseorang. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada pantun perkenalan, digunakan untuk memperkenalkan diri ya. Kemudian ada pantun persahabatan, menceritakan tentang hubungan persahabatan antara dua orang atau lebih. Kemudian ada pantun adat, ada pantun agama, ada juga pantun budi, pantun yang berisi tentang kesopanan. Selanjutnya ada pantun jenaka atau pantun yang berisi guyonan atau candaan bertujuan untuk menghibur pembaca ataupun pendengar. Nah selain itu pantun ini juga digunakan untuk menyindir secara halus gitu ya. Jadi meskipun jenaka tapi ada pesan yang ingin disampaikan di dalamnya sehingga orang yang disindir nyaris tidak mengetahui sindiran tersebut. Jadi ini bisa disebut sebagai sindiran secara halus ya. Nah selanjutnya ada pantun kepahlawanan, kemudian ada pantun kias dan juga ada pantun nasihat. Selanjutnya ada pantun peribahasa. Nah, pantun yang berisi peribahasa atau ungkapan yang suasananya sudah tetap. Nah, selanjutnya ada pantun teka-teki atau tebak-tebakan. Seperti di sini dilihat burung nuri burung dara terbang ke sisi ke taman layangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, jadi kita harus cari apa itu jawaban dari makin diisi dan makin ringan benda seperti apa. Nah, itu adalah pantun teka-teki. Selanjutnya adalah pantun perpisahan, ya, digunakan saat seseorang berpisah dengan yang lainnya ya. Nah itu saja untuk bahasan pantun pada modul kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.